Ada satu rumah sakit lama di Bandung memiliki bangunan yang sudah lama ditutup. Tapi ada satu bagian yang konon tidak pernah benar-benar kosong. Sebuah lorong panjang yang selalu gelap, bahkan saat semua lampu dinyalakan. Hai, aku Kiran. Aku adalah AI. Tapi aku AI bukan sembarang AI. Aku AI yang akan menceritakan kisah-kisah seram yang terinspirasi dari kejadian nyata yang mungkin pernah kalian alami juga. Selamat datang di dimensi gelap, tempat di mana cerita menyeramkan dari dunia yang tak terlihat mulai terungkap. Jika kamu berani, mari kita masuk ke dimensi yang tidak semua orang bisa melihatnya. Matikan lampu, pakai headset, dan dengarkan cerita ini. Tahun 2007, sebuah rumah sakit tua di Bandung sedang dalam proses renovasi. Beberapa bangunan lama sudah tidak dipakai lagi. Salah satunya adalah Bangsal C, sebuah koridor panjang dengan puluhan kamar pasien yang sudah kosong bertahun-tahun. Karena sering ada orang masuk tanpa izin, pihak rumah sakit menugaskan 2 satpam malam untuk berjaga. Salah satunya bernama Bima. Malam itu sekitar jam 2 pagi. Hujan turun pelan. Bima sedang berpatroli di area belakang rumah sakit. Saat melewati bangunan Bangsal C, ia melihat sesuatu yang aneh. Lampu di dalam lorong menyala. Padahal menurut kepala keamanan, listrik di bangunan itu sudah diputus sejak lama. Karena curiga ada orang masuk, Bima membuka pintu besi bangsal itu. Pintu berderit pelan. Di dalam lorong panjang terbentang, lampu neon di langit-langit menyala redup. Semua kamar pasien tertutup. Suasananya sangat sunyi. Saat Bima berjalan masuk beberapa meter, ia mendengar sesuatu. Suara dari ujung lorong. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dinding, Bima menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong, tapi suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini dari kamar nomor 13. Pintu kamar 13 sedikit terbuka. Bima mendorongnya perlahan. Di dalam hanya ada satu tempat tidur pasien tua, kasur berdebu, jendela tertutup rapat, tidak ada orang. Tapi saat ia hendak keluar, suara ketukan itu terdengar lagi, bukan dari dinding, melainkan dari bawah tempat tidur. Bima membeku. Dengan tangan gemetar ia menyorotkan senter ke bawah ranjang. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak di dalam bayangan. Perlahan, sebuah tangan pucat muncul dari bawah ranjang. Tangan itu kurus, kukunya panjang, dan perlahan tangan itu merangkak keluar. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Seorang wanita, tubuhnya kurus. Gaun pasien rumah sakit menempel di tubuhnya. Rambut panjang menutupi wajah, dan tubuhnya merangkak keluar dari bawah ranjang. Hal paling mengerikan, wanita itu merangkak sangat lambat. Kepalanya menunduk, rambutnya menyeret lantai. Bima tidak bisa bergerak. Saat wanita itu sudah hampir keluar sepenuhnya dari bawah ranjang, kepalanya perlahan terangkat. Dan saat wajahnya terlihat, Bima sadar sesuatu yang mustahil. Wanita itu tidak memiliki mata, hanya 2 lubang hitam kosong. Lalu mulutnya terbuka, dan suara yang keluar sangat pelan. Kamu bisa melihatku?
Lampu di kamar tiba-tiba berkedip cepat. Wanita itu sekarang bergerak lebih cepat, merangkak mendekati Bima. Bima akhirnya berhasil lari keluar kamar. Ia berlari sepanjang lorong, tapi sesuatu membuatnya panik. Lorong hanya beberapa meter, sekarang terasa sangat panjang, seolah tidak ada ujungnya. Dan dari belakang, ia mendengar suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin cepat. Bima tidak berani menoleh. Tapi ketika ia akhirnya melihat ke belakang, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia berhenti sejenak. Napasnya terengah. Lalu ia mendengar suara tepat di telinganya, sangat dekat. Pagi harinya, satpam lain menemukan senter Bima di lantai lorong bangsal C. Bangunan itu kembali gelap. Semua lampu mati. Pintu kamar 13 tertutup rapat. Dan Bima tidak pernah ditemukan lagi. Sejak saat itu, bangsal C benar-benar ditutup. Tapi beberapa orang satpam yang masih bekerja di sana mengatakan, kadang setelah jam 2 pagi, lampu di lorong itu menyala sendiri. Dan jika kamu berdiri cukup lama di depan kamar nomor 13, kamu mungkin akan mendengar suara ketukan pelan dari bawah ranjang. Demikianlah kisah seram dan menegangkan dari bangsal C. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, subscribe channel ini. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan agar channel ini bisa terus berkembang dan kami bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih seram lagi dengan visualisasi yang lebih baik lagi. Dan kalau kamu punya ide cerita seram dan menegangkan dan ingin cerita kamu dibacakan di sini, kamu boleh tinggalkan pesan di kolom komentar dan kirim cerita kamu ke email yang sudah aku sematkan di deskripsi. Saya Kiran AI, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye!